Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu melanjutkan pelajaran kita masih dengan Asmaul Husna. Kita belajar mengenal nama-nama yang terindah, yang terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih terakhir kita belajar apa yang terakhir? Masih ingat? Muhaimin ya. Al-Muhaimin sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, atau tidak ada sesembahan illahu, kecuali hanya Dia sendiri. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Kemudian Al-Aziz, Al-Jabbar. Nah, Al-Jabbar lahir. Al-Jabbar. Apa itu Al-Jabbar? Bukan Jawa Barat ya. Yang maha memaksa. Al-Jabbar, maha memaksa. Ya, maha memaksa. Al-Jabbar. Nah, sekarang insyaallah kita akan belajar nama Allah selanjutnya, yaitu Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir ini satu-satunya sifat Allah yang tidak boleh diteladani oleh kita. Sifat lainnya harus diteladani. Allah Maha Rahman, kasih sayang, kita harus teladani, kita harus tiru. Allah pernah membantu orang lain, memberikan rasa keamanan kepada orang lain. Itu Al-Mu'min kita harus teladani, harus contoh. Tapi Al-Mutakabbir ini satu-satunya sifat Allah yang kita tidak boleh teladani, karena tidak pantas disematkan kepada makhluk. Kalimat ini hanya pantas disematkan kepada Allah sendiri. Al-Mutakabbir ini secara makna artinya adalah yang maha sombong. Jadi satu-satunya yang berhak atau pantas untuk sombong ya cuma Allah. Karena Allah lah yang menguasai segalanya. Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya menjelaskan bahwa dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadisnya hadis qudsi ya. Al-kibriya'u
ridai. Kesombongan adalah selendangku, kata Allah begitu. Jadi Allah benci betul kalau ada orang yang memakai, berani-beraninya memakai selendangnya dia. Kesombongan merupakan selendang Allah. Benci betul Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ada orang yang memakai selendangnya. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan apa hadisnya? Menjelaskan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong, walaupun hanya setitik debu. Oh, cuma setitik debu. Nah, ya kan, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibr, ada rasa sombong walaupun hanya setitik debu. Apalagi kalau sombongnya nyata gitu kan, setitik debu aja ada aja di dalam hatinya rasa sombong. Kerenan juga gue, nah misalnya gitu. Misalnya saya nih ya, dalam hati saya gantengan gue ada PPRI, nah sombong tuh namanya, nggak boleh. Misalnya gitu kan, ini contoh. Jadi setitik debu aja nggak akan masuk surga, karena Allah benci betul sama yang sombong. Bahkan ada makhluk yang sudah masuk surga, sudah ada di dalam surga, dikeluarin. Kenapa? Sombong, bisa dong. Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah atau ada Al-Baqarah, ada di Al-A'raf ada ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati wa idh qulna, kalau di Al-Baqarah wa idh qulna rabbuka lil malaikati isjudu li adama, usjudu li adama. Allah Subhanahu wa ta'ala waktu itu memerintahkan kepada seluruh malaikat, usjudu li adama, bersujudlah kalian kepada Adam. Nah, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan. Kenapa? Wastakbar, merasa dirinya hebat, diri sombong. Apa yang dia bilang? Kemudian Allah bertanya, ini di dalam surat yang lain ya, di surat Al-A'raf Allah bertanya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kata Allah, apa yang membuat kamu, menghalangimu untuk sujud kepada Adam? Dengan entengnya si iblis menjawab, qala ana khairum minhu, saya lebih baik dibanding dia, kerenan juga gue gitu, hebatan juga gue, apaan Adam gitu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku engkau ciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Marah betul tuh Allah dengar jawaban kayak gitu. Kenapa? Sombong amat lu gitu. Sombong. Padahal itu peristiwanya di dalam surga. Waktu itu maksudnya di dalam surga. Udah ada Adam, udah ada Hawa, ada malaikat, ada iblis.
Karena sombong itulah maka diusirlah iblis dari dalam surga. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Keluar kamu, karena kamu sudah berbuat sombong. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluar kamu dari surga karena kamu sebetulnya kecil, nggak ada apa-apanya, itu kata Allah. Minas saghirin, kecil, remeh kamu tuh, nggak ada apa-apanya. Baru segitu udah merasa hebat, baru segitu sudah merasa unggul. Padahal kurang apa? Iblis itu waktu itu luar biasa ibadahnya. Dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut tafsir ya para ulama, konon katanya 7.000 tahun. Bayangin. Sebanyak-banyaknya kita ibadah paling berapa tahun sih? Nggak nyampe 100 tahun ya. Kalau kita mulai ibadah pas akil balik umur berapa tuh? 15, ngimpi, umur 15 ngimpi. Sampai dengan taruhlah setua-tuanya 100 tahun dah umurnya, misalnya baru meninggal. Artinya total ibadah kita hanya berapa tuh? 85 tahun. Jarang segitu pun orang nyampe 100 tahun, jarang kecuali itu. Bapaknya Pak Aleh 100 tahun lebih ya. Tapi jarang orang rata-rata kata Rasulullah apa? Sam'un wa situn, 60 atau 70. Rata-rata segitu rata-rata kata Nabi. Jarang orang sampai 100, jarang. Kalaupun sampai 100, total ibadah kita cuma 85 tahun. Jauh kalah telak dibandingkan iblis yang waktu itu konon katanya namanya Azazil. Sebelum dikasih nama iblis, karena iblis itu merupakan gelar sebetulnya, bukan nama. Orang yang putus asa namanya iblis. Jadi kalau ada di sini orang yang putus asa meratapi nasib, nah itu mirip kayak iblis, putus asa dia. Putus asa dari rahmat Allah ya. Jadi nama aslinya Azazil, udah ribuan tahun ibadah kepada Allah sampai-sampai derajatnya dia naik terus selevel dengan derajatnya para malaikat. Waktu kan orang itu kalimatnya di Al-Quran gitu. Allah perintahkan kepada para malaikat doang perintahnya, sujud kalian kepada semua, kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Artinya iblis ada di antara malaikat. Saking tinggi derajatnya, satu-satunya makhluk yang berada di antara para malaikat itu iblis atau Azazil. Karena saking hebatnya dia, saking solehnya dia, saking takwanya dia kepada Allah. Tinggi banget dari ribuan tahun ibadah, naik terus derajatnya, terus naik derajatnya. Dan akhirnya dia jatuh karena terlalu terlena, terlalu menganggap atau merasa dirinya yang paling unggul, yang paling hebat. Gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, si iblis itu memang ya masuk akal. Dipikir-pikir kan secara akal ya, kalau secara akal dipikir-pikir ya masuk akal juga dia kenapa dia begitu gitu. Kalau ibaratnya kita ini di perusahaan misalnya, di kantor ya, kita dulu waktu kita kerja misalnya di perusahaan sudah berpuluh-puluh tahun kerja kan, posisi kita sudah jadi seorang apa
GM misalnya, udah GM, udah tinggi posisi di GM lah, atau udah jadi VP, Vice President, Wakil Direktur, udah tinggi posisinya. Tiba-tiba ada anak kemarin sore yang baru lulus, ya kan, jadi dirut. Kira-kira gimana perasaannya? Ya, dongkol lah, dongkol, anak kemarin sore baru juga lulus gitu kan, udah jadi bos gue gitu. Kira-kira pemikiran si iblis begitu. Adam kan baru dicipta, baru juga dicipta. Gue udah ibadah 7.000 tahun ini gitu loh. Dan lu baru lahir, dah gue sujud sama lu. Oh enggak, gitu kira-kira. Jadi kalau diakal-akalin ya masuk akal. Masuk akal, diakal-akalin, kesel kan dia. Kurang ajar bener nih. Baru juga lulus, udah jadi bos gue, jadi direktur kan gitu kira-kira. Kesel kita ini, justru kita yang nunggu-nungguin posisi itu disalib secara akal. Secara akal begitu. Berarti sesungguhnya apa? Itu adalah perintah dari Allah. Kalau perintah Allah tuh nggak usah dipikir. Sami'na wa ata'na. Dengarkan, patuhi, jalankan. Udah gitu aja, simple. Kalau kebanyakan mikir perintah Allah, ya nanti nggak dijalan-jalanin. Disuruh puasa Ramadan misalnya. Kalau dipikir-pikir nih, waduh lemes dong, kurang energi gitu kan. Kalau dipikir-pikir begitu, ntar emahnya kumat, ntar macam-macam lah, sakit dan sebagainya. Padahal itu perintah Allah tuh nggak usah dipikir, tapi dijalanin. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau diperintah Allah nggak dipakai dipikir, langsung jalanin aja walaupun nggak masuk akal. Nah Ibrahim, bawa istri sama anakmu ke padang pasir sono di sono, tinggalkan di situ. Dia nggak nanya, kenapa ya Allah begitu? Nggak nanya dia. Kalau udah perintah ya udah jalanin aja. Nggak usah banyak tanya ente, kan gitu. Kayak kita ada perintah sama atasan kita misalnya kan, besok ditunggu ya kan, jam 10 malam ya di rumah aneh misalnya. Kenanya ada apaan Pak? Pakai nanya, datang aja udah gitu kan. Begitu datang ada duit misalnya gitu. Pokoknya kan yang namanya atasan tuh kalau merintah ya udah jalanin aja, nggak usah banyak nanya. Yang bagus kan begitu. Apalagi yang merintahnya Allah. Kata Allah, Adam, Ibrahim, bawa istri dan anakmu yang masih bayi itu, ya kan, tinggalkan mereka berdua di padang pasir sebelah sono. Kasih tahu tempatnya. Nabi Ibrahim kebanyak nanya. Oke, siap. Samina wa pernah tinggalin, dan udah gitu harus attitude-nya kalau diperintah Allah begitu. Kita diperintah manusia aja terkadang nggak banyak nanya, langsung jalanin, apalagi diperintah Allah. Kalau diperintah oleh Allah banyak nanya, banyak komplain, itu sifatnya kayak sifat iblis. Tanya sujud, ngapain sujud? Tanya lagi. Ya udah sih tinggal sujud aja gitu. Yang malaikat yang lain udah sujud semua kok, nggak banyak nanya, cuma lu doang nih yang nanya. Tapi Allah sabar, nggak masalah. Cuma kenapa sih lu nggak mau sujud? Nanya juga Allah begitu loh. Nggak langsung marah, enggak. Mungkin kalau bos-bos lain di anak buahnya disuruh perintah angkat senjata misalnya, cuman yang lain angkat senjata dia doang, itu marah pasti. Ini enggak. Tanya dulu kenapa kamu nggak mau sujud. Nah, setelah dia menyatakan bahwa dia merasa lebih baik, lebih hebat dibandingkan Nabi Adam, baru Allah marah karena sombong. Akibatnya dikeluarkanlah
dari surga. Gitu. Wah, baik jamaah subuh dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak contoh kesombongan itu menjadikan seseorang terjatuh. Kasus yang lain adalah Fir'aun. Ada yang kenal Fir'aun? Tahu? Pertanyaan jebakannya. Ustaz Adi Hidayat. Ada yang kenal Fir'aun? Kenal di mana? Ya kan? Fir'aun itu saking hebatnya dia, sampai-sampai dia merasa muncul orang tuh kalau udah terlalu hebat kadang-kadang itu nggak kuat diuji dengan kehebatan, diuji dengan kekayaan, diuji dengan jabatan, diuji dengan kemakmuran, diuji dengan kesuksesan. Itu semua ujian. Jangan dikira itu bukan ujian. Terkadang banyak dari kita yang tidak menyadari. Kita merasa yang namanya ujian itu kemiskinan, sakit, penderitaan, kesulitan itu ujian. Padahal kemakmuran, kekayaan, jabatan, kehebatan itu juga ujian. Sanggup nggak kita tidak menjadi manusia yang sombong? Tuh. Kalau kita diberikan kekayaan, diuji kita itu. Sanggup nggak jadi orang yang dermawan? Itu ujiannya di situ. Kalau jadi lagi pemegang jabatan yang tinggi, diuji juga. Sanggup nggak tidak jadi orang yang sombong? Sanggup nggak adil kepada bawahan kita? Itu ujiannya. Bahkan justru lebih berat. Banyak orang yang lulus diuji dengan kesulitan, tapi sedikit orang yang bisa lulus diuji dengan kemudahan. Fir'aun diuji dengan kekayaan, kemewahan, kesuksesan. Akhirnya dia menjadi sombong. Bahkan dengan berani dia mengatakan, Ana Rabbukumul Ta'ala. Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu saking sombongnya itu Fir'aun, sampai-sampai dia perintahkan anak buahnya itu si Haman, namanya Haman, coba kamu buatkan besok ya bangunan yang tinggi sehingga saya bisa melihat Tuhannya Musa. Katanya Tuhannya Musa ada di langit begitu. Dia pikir langit tuh tingginya segimana. Makanya bangunannya piramid segala macam yang tinggi-tinggi begitu. Salah satu tujuannya tadi itu bisa melihat, bisa nengok Tuhannya Musa, katanya ada di langit. Saking sombongnya Fir'aun, bahkan sampai berani mengaku Tuhan, akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditenggelamkan di laut. Bahkan jasadnya diselamatkan oleh Allah sengaja untuk menjadi contoh bagi kita. Sampai dengan hari kiamat nanti jasadnya tetap ada. Bahkan sampai sekarang ini dipajang di museum di Mesir ya, di Mesir kalau nggak salah. Ada dipajang sana jasadnya si Ramses berapa itu? 2 ya, Ramses 2. Ramses 2. Dan kelihatan di bekas dari jasad itu ada bekas-bekas mengandung garam, sehingga penelitian mengatakan ini mumi ini pernah tenggelam dulunya ke dalam laut tuh. Jadi memang terbukti apa yang dikatakan oleh Al-Quran sebagai contoh bahwa orang yang sombong, nah akibatnya begitu. Langsung hukumannya di dunia dan nggak pandang bulu. Mau yang sombong itu beriman ataupun nggak beriman. Kalau yang namanya sombong, habis dia. Contoh lain adalah siapa? Qarun.
Kenal Korun? Tahu. Ya, Korun itu hidup di zaman siapa tuh? Nabi Musa juga. Di zaman Nabi Musa itu ada Fir'aun yang berkuasa, ada Korun. Di Fir'aun itu penguasanya, Korun itu adalah pengusahanya. Ada penguasa dan pengusaha. Oligarki, ya, oligarkinya itu Korun namanya itu oligarki. Dia mensupport berbagai macam pendanaan terhadap banyak kegiatannya Fir'aun. Butuh mungkin kereta cepat, nah, itu didanain tuh. Kira-kira gitu, kira-kira. Ya, kan didanain segala macam tuh Korun namanya. Sombong, tapi dia tetap sombong. Nah, dia bilang, aku punya harta segini banyak karena kepintaranku, bukan karena Allah gitu. Dia merasa semua yang dia miliki itu karena kehebatannya dia. Kalau bukan karena gue nih, tuh sering kan dengar gitu, hidup lu belangsak, ada tuh yang begitu ngomong tuh. Kalau bukan karena gue, lu mau jadi apa? Nah, kalau bukan karena gue, macam-macam lah. Tuh kalimat seperti itu, kalimatnya siapa? Korun. Kalau bukan karena gue, kalau nggak ada saya, nggak bisa nih rapi begini, kan begitu. Ya, kalau nggak ada saya, berantakan semua, gitu. Gitu kalau nggak ada saya, kalau bukan karena saya, nah itulah sifat sombong. Mirip kayak Korun kan begitu. Kalau bukan karena saya, nggak jadi tuh jalan, bolong-bolong semua, nggak rapi, dan seterusnya. Sombong, akhirnya apa? Ditelan bumi, seluruh harta bendanya habis, ditelan bumi. Langsung hukumannya di dunia itu dirasakan. Di akhirat apa lagi nanti? Nggak akan masuk surga, udah pasti tadi itu hadis Nabi. La yadkhulul jannah, nggak akan masuk surga. Ada Fir'aun, ada Korun. Nah, ada lagi kalau di dunia modern, nah di modern ada nggak contohnya? Banyak. Masih ingat Nokia? Nokia ini contoh simpel aja. Nokia atau Nokia, masih ingat Nokia? Apa itu Nokia? Connecting people. Dulu Nokia, siapa yang nggak kenal Nokia? Connecting people, semua orang punya yang namanya handphone Nokia. Kemana sekarang ya? Nggak ada, hilang. BlackBerry nggak ada. Kenapa? Sombong. Alah, Android apaan tuh, gitu. Gak bakalan, gue ini udah jadi raja nih di pasar, yang nguasain 40% seluruh dunia, gak mungkin gue jatuh tuh. Sehingga saat orang-orang berinovasi dengan berbagai macam inovasi lah yang ada, macam-macam, dia enggak, tetap aja begitu. Akibatnya apa? Terlibas dia. Karena apa? Balik lagi, sombong. Tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, bahkan menyombongkan diri, meremehkan orang lain. Itu adalah akibat dari rasa sombong. Jadi banyak sekali kasus-kasus, banyak sekali contoh-contoh yang mana kesombongan itu membawa kepada
kehancuran. Nah, sebaliknya dari sifat sombong, ini ada sifat apa namanya? Tawadu. Kebalikannya, sifat tawadu ini adalah sifat di mana dia rendah hati, bukan rendah diri, ya, rendah hati. Kalau kita ambil contoh yang paling jelas, itu adalah Rasulullah sendiri. Betapa Rasulullah ini seorang yang hebat, luar biasa. Dia itu adalah seorang nabi dan seorang rasul penutup. Dia juga seorang kepala negara, kepala pemerintahan. Dia menguasai segala-galanya. Tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin dosanya diampuni bahkan sebelum berbuat dosa. Enak bener ya. Nabi kita tuh udah gitu, udah jamin. Dosamu sampai akan datang, sampai kamu menempati, nanti udah dijamin, udah diampuni pasti. Dan udah dijamin masuk surga. Bayangin, enak banget gitu. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga ketawaduan. Kisah-kisahnya begitu ikonik, dan kita semua sebetulnya udah tahu, cuman ya kita coba refresh lagi ya. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam waktu itu pulang dakwah kemalaman, malam pulang dakwah, waktu ketok-ketok pintu, assalamualaikum, nggak ada yang buka. Kenapa? Istrinya Aisyah udah tidur lelap, nggak kedengeran ketok-ketok. Kalau kita nih, kira-kira gimana ya? Pulang kerja nih, habis meeting misalnya, malam banget, sampai rumah jam 12 atau jam 1, aku ketok-ketok itu nggak dibuka-buka gitu. Gimana kita udah miss call, telepon gitu kan, nggak diangkat juga, nggak ada yang buka. Ketok-ketok nggak ada yang buka. Assalamualaikum, nggak ada yang buka. Kira-kira kalau kita nih gimana? Hah? Lari ke pos 2. Punya tuh. Kalau kita kayak gitu, kira-kira gimana gitu kan? Langsung pintu digedor-gedor kencang banget itu. Woi, tidur aja, buka pintu. Gitu. Mungkin gitu. Sampai tetangga bangun semua, bukan cuma orang di rumah gitu. Kira-kira kalau kita begitu kan? Kenapa? Karena kita merasa gue udah capek, pengen tidur, udah ini pintu dikunci dan sebagainya gitu kan. Malah perut lapar lagi, belum makan, gitu kan? Mana sih punya bini kagak ini, ya gitu kira-kira ya. Kalau kita ini kayak begitu, tapi Nabi kita enggak, beda dia, beda sama yang lain. Tapi dilakukan Rasulullah begitu, tok tok tok, assalamualaikum Aisyah, tolong buka pintu, diam. 3 kali beliau ngetok, nggak ada yang buka, ya udah, gelar sorban, 4 pintu, tidur di situ dia. Tuh, bedanya di situ. Gelar sorban 4 pintu, tidur 4 pintu udah. Begitu subuh azan, Aisyah kok suami gue belum pulang ya, kemana nih? Oh, ke pintu dia, astagfirullah, depan pintu tidur. Langsung dia, Rasulullah maaf, aku ketiduran dari malam gini. Oh udah nggak apa-apa gitu. Begitu doang, nggak apa-apa. Apa juga orang kamu juga mungkin kecapean gitu, tiduran. Kalau kita ada lu tuh, wah udah kalau kita langsung bla 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 bla, ABCD tuh. Sulit membuat atau memposisikan diri kita, sangat sulit ya.
bahwa orang lain itu setara dengan kita, apalagi ke istri, ke anak, itu sulit. Belajar untuk seperti itu sulit. Belajar untuk tidak marah dengan hal-hal sepele seperti itu sangat sulit bagi kita. Kalau kita kan maunya menganggap sama istri kalau ada kesalahan ya kita ngomel lah, masih marah. Kenapa? Kita merasa gue suami lu, gue yang ngasih lu makan tuh, ada sifat kayak gitu tuh. Gue kerja ngasih nafkah buat lu, gue yang ngasih lu makan, gue yang ngasih lu duit, gue yang ngasih lu kehidupan. Masa gitu aja lu kira-kira gitu. Ada sifat seperti itu. Sama istri, sama anak juga sama. Lu gua sekolahin, gua biayain hidup lu dari kecil, dari bayi gua cebokin. Karena aku udah gede sama orang tua kayak begitu misalnya. Sangat sulit bagi kita untuk belajar sebagaimana pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada Rasulullah tuh merasa seperti itu tuh nggak ada. Karena bagi Rasulullah istri ya merupakan partner, bukan seperti anak buah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bajunya robek dia jahit sendiri. Kalau nah macam-macam lah pokoknya. Kalau kita kan nggak begitu, beda lah sama kita, pokoknya beda banget lah. Jadi kalau kita melihat contoh Nabi nah, seperti itu. Para sahabat gimana? Ada juga Umar misalnya. Nah, kisah yang terkenal juga Umar bin Khattab. Waktu Umar inspeksi keliling kota Madinah, pas di ujung kota Madinah di pojok melihat ada seorang ibu yang lagi masak air blubuk. Udah pada tahu ceritanya ya? Masak air blubuk itu. Di sampingnya ada anak kecil lagi nangis. Nah si Umar kan penasaran, deketin dia. Ibu lagi masak apa? Ini bentar lagi masak makanan. Masak apa sih? Penasaran Umar. Dilihatnya itu panci Umar. Lah, ibu nih masak kok ngapain ngerebus batu? Jadi batu direbus sama dia. Ibu udah ngebohongin anak nih. Untuk anak ibu sampai nangis, lapar, pengen makan, kasihan ibu malah masak batu, bohongin anak katanya. Dosa ibu gitu. Begitu si ibu itu malah marah sama orang. Dia nggak tahu kalau itu Umar gitu. Khalifah waktu itu udah jadi khalifah. Ini nih gara-gara si Umar bin Khattab marah dia, khalifah. Zolim itu Umar itu, menzolimi rakyatnya. Dia nggak peduli dengan orang kecil seperti saya ini. Ada rakyatnya yang kelaparan, dia diem aja, nggak melakukan tindakan apapun begitu. Pokoknya saya nggak ridho, nanti di akhirat saya ngadu sama Allah, saya akan minta keadilan. Saya pun sengaja merebus batu ini karena saya memang nggak punya gandum, nggak punya makanan untuk direbus, dimakan. Supaya anak saya ini terdiam. Akhirnya saya ngerebus batu aja biar dia. Ntar juga lama-lama ketiduran, capek karena nangis. Bener tuh, habis itu anak itu ketiduran, sampai nangis, nungguin mateng nasi, kira-kira gitu kalau kita di sini ya. Ntar ya nasinya belum mateng, lama nggak mateng. Iya loh, batu direbus bagaimana? Mateng sampai akhirnya kecapean sendiri si anak itu, sampai akhirnya ketiduran. Nah setelah si ibu itu marah-marah, menyumpah serapai Umar, bayangin. Umar, dia suka menyumpah ngerapai Umar di depan Umarnya sendiri. Dia kan Umarnya padahal, coba kalau kita begitu gimana? Ya kan, ada warga baru, misalnya baru datang ke sini nih, ya kan,
tiba-tiba rumahnya kebanjiran misalnya gitu kan, terus ada Pak RW lewat atau Pak RT lewat, Pak banjir rumahnya, iya nih RT gak becus kayak gitu. Padahal ngomongnya sama RT-nya sendiri, dia nggak kenal gitu kan. Kalau kita jadi RT-nya kira-kira gimana tuh? Awas lu ya, besok minta surat keterangan gak gua kasih gitu, kira-kira gitu. Ya kan? Umar apalagi, dia tuh khalifah. Khalifah tuh sama kayak presiden, sekelas presiden gitu. Dikata-katain begitu, marah dia enggak, justru dia merasa bersalah. Waduh, terus gua di akhirat dituntut sama ibu ini, bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Begitu, gua tunggu di sini ya, langsung pulang dia, masuk ke Baitul Mal, di gudang penyimpanan makanan milik negara Baitul Mal. Dia ambil sekarung gandum, daging, sayur, macam-macam, jadiin satu, dipanggul sendiri sama dia. Kata pengawalnya, wah khalifah, aku aja yang manggul gitu. Enggak usah, kok kan khalifah masa manggul karung gitu kan. Kamu mau nanggung dosaku di akhirat nanti? Gitu jawabnya. Diem si pengawalnya. Aku kepanggul sendiri dia, panggul sampai ke ujung kota Madinah itu. Berapa jauhnya itu berat. Langsung kasihin ke ibu itu, Bu ini bantuan. Alhamdulillah ternyata di Madinah ini masih ada orang baik seperti Anda gitu loh. Nggak kayak si Umar itu gitu. Masih aja dimaki-maki. Padahal itu ya Umar itu. Nggak kayak si Umar itu. Zulim itu khalifah, nggak ngerti sama rakyatnya. Terima kasih banyak Tuhan sudah membantu saya gitu, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang berlipat gitu. Oh mana di situ dimasakin, dibantuin masak. Sampai akhirnya anaknya dibangunin, disuapin. Kan, udah ya Bu, saya tinggal ya. Ya makasih banyak, tak gitu. Hah? Gitu. Jadi saking tuh, maka sifat tawadu, kembali lagi. Seorang pemimpin yang dikritik oleh anak buahnya nggak marah karena memang benar. Kalau zaman sekarang kan pemimpin anti kritik. Begitu kritik, oh, nggak becus nih, gini-gini aja nggak beres-beres misalnya kan, marah dia nggak terima, engkang. Itu. Jadi kesombongan akan membuat kehancuran dan ketawaduan akan menjadikan keberkahan. Keberkahan tidak hanya di dunia tapi juga yang paling penting di akhirat nanti. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal kita tentang orang yang sombong sudah masuk surga bisa dikeluarkan lagi. Nah, sombong itu karena di surga atau seleksinya bagaimana? Biasanya kalau orang masuk surga itu sudah betul-betul orang sudah sangat baik sekali, sangat berhikmat sehingga dia masuk surga. Tapi kalau sudah masuk surga bisa dikeluarkan lagi. Gitu. Ya tadi itu kan contohnya iblis tadi itu. Iblis kan udah ada di surga waktu itu dengan para malaikat. Bukan orang biasa maksudnya. Ya bisa jadi orang biasa juga nanti, makanya Pak Chandra nanti kalau udah masuk surga jangan sombong di surga. Ya, sombong amat gitu kan. Sombong amat sih. Gitu. Jadi itu contoh, ya, contohnya adalah iblis tadi. Ya beda ya dengan manusia nanti yang sudah menghadapi hisab, ya kan, dan sudah dinyatakan sah, misalnya masuk surga, nah, ya udah itu sih enggak. Ini beda iblis, contohnya iblis tadi itu udah masuk surga, dia dikeluarkan lagi karena dia sombong di hadapan Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Ada lagi pertanyaan lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau berdosa sudah diampuni sebelum menjidatnya.
surga sendiri ya benar kan? Ya itulah. Itu contoh, kembali lagi contoh dari tawadu. Terus Rasulullah tuh harusnya orang pertama yang masuk surga. Tapi dia nggak mau. Tawadu, rendah hati. Kenapa? Umatnya dulu. Dia mikirin umatnya dulu. Umatku udah masuk surga belum? Harusnya pemimpin begitu. Ya kan? Jangan dia duluan. Beda sama kita ya. Kalau kita kan kita mau duluan, bos duluan dong di depan, anak buah belakangan gitu. Enggak, ini mah anak buah dulu masuk, baru gua paling belakang. Diurusin dulu anak buahnya, nyari. Ya Allah, apakah masih ada umatku yang kecemplung, kepleset masuk neraka? Oh. Sampai dipikirin sampai segitunya. Ada hadisnya panjang itu kisahnya. Sujud Nabi SAW itu pada Allah, ya Allah, masih adakah umatku yang pleset? Banyak, kata Allah. Tolong angkat dari neraka. Angkat sama Allah, gitu. Kecemplung masuk surga. Jadi ngurusin dulu umatnya, memastikan seluruh umatnya masuk surga, kecuali yang udah nggak bisa, memang nggak bisa ditolong lagi ya. Selama masih tertolong, tolong. Sampai 3 kali sujud itu. Ya Allah, yang terakhir tuh yang pernah syahadat tuh sampai terakhir tuh, yang pernah syahadat sekalipun sekali seumur hidup, angkat, diangkat. Jadi yang pernah ijab kabul ya, pernah kawin, nah udah pasti masuk surga itu. Karena pernah syahadat tuh, kalau mau ijab kabul kan syahadat dulu. Mungkin dia sholat gak pernah, puasa gak pernah, apa gak pernah kan, tapi pernah ijab kabul. Ijab kabul sadar dulu kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan gitu. Saya terima nikahnya, wah kira-kira gitu. Sadar. Itu terakhir, tapi udah gosong duluan gitu, ya nggak apa-apa, gosong juga nanti diangkat lagi gitu. Begitu Nabi, walaupun dia pertama masuk surga harus, tapi dia nggak mau. Dia pikirin rakyatnya dulu. Kalau rakyatnya semua sudah selesai, baru dia yang terakhir. Beda sama kita. Umar juga begitu. Umar betul-betul mencontoh Nabi itu. Pernah suatu saat ada dari negara lain berkunjung ke mengunjungi Khalifah Umar bin Khattab. Dia bawa oleh-oleh makanan yang enak pokoknya, makanannya para bangsawan di negaranya dia. Dikasih makanan itu, ini makanan apa ini namanya? Ini makanan ini kue 7 lapis kira-kira gitulah dulu. Di sana makanan ini punya siapa? Punya bangsawan ini, katanya nggak sembarang orang bisa makan kayak begini gitu loh. Kalau rakyat nggak makan, enggak lah, nggak mungkin rakyat jelata makan kayak gini, makan level kayak gitu. Dibungkus lagi sama dia, dibalikin. Kenyangkan dulu rakyat dengan makanan ini, baru saya makan gitu. Tuh. Jadi tawadunya tuh betul-betul, karena tawadu sampai-sampai nggak mau masuk surga duluan. Nabi Umar nggak mau makan makanan yang rakyat yang biasa nggak makan, dan seterusnya. Ada lagi? Pertanyaan? Baik ya, kalau nggak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi jamaah semua. Mudah-mudahan bisa membawa pencerahan bagi kita untuk menghindari sifat sombong. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.